Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan beberapa bungkai hari ini. Bungkai yang pertama, nani-nani toki, yang artinya ketika. Toki ini bisa menggunakan bentuk futsu, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Yang pertama, contohnya bentuk futsu. Nihon iku toki, yang artinya ketika ingin pergi ke Jepang apa. Terus ketika menggunakan kata sifat i, contohnya samui toki nani-nani. Jadi i-nya itu tetap ada ya, yang artinya ketika dingin apa. Terus yang menggunakan kata sifat na, contohnya shizuka na toki nani-nani, yang artinya ketika sepi apa. Terus menggunakan kata benda ditambahkan no, contohnya byoki no, harusnya itu ada no nya ya. Byoki no toki nani-nani, itu yang menggunakan toki, yang artinya ketika. Kita bisa menggunakan tsuke, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda ditambahkan no. Oke, bungkai yang nomor kedua, kalau i artinya sebaiknya atau lebih baik dan boleh atau bisa, izin. Kalau ini kita bisa menggunakan beberapa kalau ya, seperti contohnya tara, te, to, ba, nara, dan baai. Kita ambil contoh satu yang menggunakan tara. Contohnya okane ga attara ii desu. Artinya kalau ada uang lebih baik. Terus kita menggunakan bungpo yang hogai, yaitu rumusnya kata kerja lampau tak positif dan kata kerja negatif nai. Yang menggunakan kata kerja lampau, contohnya benkyou shita houga ii desu, yang artinya kalau belajar lebih baik. Terus yang menggunakan bentuk negatifnya benkyou shinai houga ii desu, yang artinya kalau tidak belajar, artinya sebaiknya tidak belajar. Itu yang di atas artinya sebaiknya belajar. Terus menggunakan kata kerja ru no ga. Jadi karena kata kerja ru ini tidak bisa langsung ketemu partikel ga, jadi kita harus membendakannya dulu. Dengan contohnya ditambahkan no atau koto. Di sini kita tambahkan no. Jadi contohnya benkyou suru no ga ii desu, yang artinya kalau belajar lebih baik. Terus di sini dia menggunakan kata benda. Kalau kata benda itu bisa langsung ketemu partikel ga. Contohnya yasumi ga ii desu, yang artinya istirahat lebih baik. Nah, di sini juga bisa menggunakan kata benda no houga ii.
Contohnya, Yasumi no hou ga ii desu, yang artinya sebaiknya istirahat. Oke, kita langsung ke bungkai yang nomor 3. Kalau tanoshi, lebih menyenangkan. Jadi sebenarnya ini rumusnya atau penggunaannya itu sama aja ya kayak di atasnya. Cuman kita ganti i-nya itu dengan tanoshi. Jadi artinya lebih menyenangkan. Coba contoh kata yang menggunakan houga tanoshi itu, coba kata kerja, lampau, dan kata benda no. Nah, kata kerja lampau contohnya sanpo shita houga tanoshi desu, yang artinya kalau berjalan-jalan lebih menyenangkan. Terus yang menggunakan kata benda contohnya Yasumi no ga houga tanoshi desu, yang artinya kalau libur lebih menyenangkan. Nah, terus kalau menggunakan kata kerja kamus no ga. Nah, karena seperti di atas kata kerja tidak bisa langsung bertemu dengan ga, jadi kita harus menambahkan no-nya dulu. Dan kata benda ga tanoshi contohnya sanpo suru no ga tanoshi desu, yang artinya kalau belajar menyenangkan. Contohnya Yasumi ga tanoshi desu, yang artinya libur lebih menyenangkan. Nah, ini tanoshi ini bisa diganti dengan omoshiroi juga ya. Terus saya ingin menjelaskan secara singkat di sini tentang waktu. Yang nomor 1, WPB, yang artinya itu waktu punya batas. Nah, waktu punya batas ini maksudnya yang ujung angkanya atau yang waktu yang mempunyai nama, yang artinya itu bukan jangka waktu ya, tapi waktunya. Nah, seperti tanggal, jam, menit, detik, hari, tahun. Nah, di sini seperti yang punya nama tuh kayak jam 1, terus bulan 4, Februari, seperti itu ya, maksudnya bukan jangka waktunya. Nah, di sini juga menggunakan partikel nih kalau bertemu dengan kata kerja. Jadi kalau yang untuk waktu punya batas ini, kalau bertemu dengan kata kerja ditambahkan partikel ni ini artinya pada. Kayak misalnya Rokuji ni okimasu, yang artinya bangun pada jam 6. Nah, terus di sini di bawahnya yang nomor 2 WTPB, yang artinya waktu tidak punya batas. Nah, maksudnya ini yang lamanya waktu ya, yang kita bisa menambahkan kang. Tetapi kang ini hanya wajib untuk jam saja. Selain jam itu sunnah. Boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Nah, dan di sini itu kalau lamanya waktu ketemu kata kerja atau kata keterangan itu partikelnya tidak ada ya, tidak ada partikel, jadi langsung saja. Nah, di sini kalau yang menggunakan partikel nih lamanya waktu tapi menggunakan partikel nih ini kalau bertemu dengan kali, contohnya do atau kai atau dan lain-lain. Nah, ini di sini ini artinya per ya. Terus yang nomor 2 itu keterangan waktu itu seperti pagi, sore, besok, dan lain-lain. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.